Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitri Melati Ningrum dengan NIM 402220003 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4. Nah, keberadaan saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil pemikiran saya mengenai bisnis plan yang berjudul Negeti. Nah, latar belakang saya mengadakan produk Negeti ini karena adanya motivasi dan juga tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan dan juga melakukan inovasi terhadap produk tiwul dengan mengadakan variasi rasa, nah yang mana untuk menjangkau konsumen dari berbagai kalangan. Dengan tujuan yaitu untuk melestarikan warisan kuliner Nusantara dengan memperkenalkan tiwul kepada generasi muda khususnya dan juga menjadi pelopor dalam pengembangan kuliner produk tiwul inovatif yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Ponorogo. Nah, dari Negeti sendiri memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi pelopor pengembangan kuliner produk tiwul inovatif di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya keberadaan produk tiwul itu di Indonesia sangat jarang untuk ditemui, khususnya yang ada di Kabupaten Ponorogo ini. Nah, misinya yaitu yang pertama mengembangkan produk tiwul dengan berbagai rasa yang kekinian. Nah, rasa-rasa ini salah satunya ada rasa coklat, keju, daun pandan, dan juga gula merah. Selanjutnya membangun branding tiwul yang kuat dan juga terpercaya. Nah, selanjutnya itu ada mengadakan kerjasama dengan para petani singkong lokal, khususnya di daerah Ponorogo, dan juga komunitas lokal yang mana untuk mendukung kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Selanjutnya juga ada mengedukasi dan melakukan promosi ini tentang manfaat apa saja yang dikandung dari tiwul ini bagi kesehatan maupun juga lingkungan. Untuk deskripsi bisnis Negeti sendiri, nah Negeti ini adalah usaha kuliner yang dihadirkan untuk menginovasi produk tiwul dengan mengadakan berbagai variasi rasa yang unik dan juga menarik. Nah, berkomitmen untuk menyajikan makanan tradisional ini yang lezat, sehat, dan juga ramah lingkungan. Nah, dari tiwul ini sendiri menggunakan bahan baku singkong, yang mana itu ada tepung singkong atau biasa disebut tepung tiwul, yang mana diambil langsung dari para petani lokal yang ada di Ponorogo. Nah, menyasar pasar yang luas dengan harga yang terjangkau dengan kemasan yang menarik. Nah, untuk memperkenalkan tiwul ini kepada masyarakat, terutama pada generasi muda, nah produk Negeti ini dihadirkan dengan konsep yang segar, modern, dan juga kekinian. Untuk proses produksi dari produk Negeti, yang pertama yaitu kita mencampurkan bahan-bahan utama, itu ada 3, yaitu tepung tiwul atau tepung singkong, nah juga lalu ada kelapa parut, lalu ada juga gula pasir. Nah, itu dicampur terlebih dahulu hingga teksturnya itu seperti sedikit lembek lalu kenyal. Nah, lalu kita tambahkan perasa seperti gula merah, coklat, daun pandan ataupun nangka ataupun sesuai dengan request dari si customer. Nah, lalu kita memanaskan kukusan. Nah, adonan yang sudah jadi ini dipanaskan kurang lebih sekitar 5 menit untuk hingga matang. Lalu kita setelah matang, setelah masak itu kita dinginkan, lalu kita kemas dalam kemasan yang telah disediakan, lalu kita sajikan dengan topping topping sesuai dengan selera. Itu toppingnya biasanya ada kelapa parut, lalu itu ada keju ataupun meses coklat ataupun sesuai dengan request. Lalu produksi dari Negeti ini sendiri mengutamakan kualitas bahan baku. Ya, kualitas bahan baku sendiri telah diambil secara langsung dari para petani lokal. Nah, untuk inovasi rasa ini diharapkan selalu menambah rasa-rasa terbarukan ke depannya dengan presentasi tampilan yang menarik untuk memenuhi selera para konsumen. Selanjutnya ada analisis SWOT atau strengths, weakness, opportunities, dan threats. Untuk strength sendiri,
tidak ada pesaing di sekitar atau di sekitar daerah Ponorogo sendiri, produk tiwul ini sangat rarely untuk kita jumpai. Dengan bahan yang berkualitas, nah bahan berkualitas ini sudah kita pastikan, kita survei terlebih dahulu di tempat para petani untuk memastikan kualitasnya. Nah, harga terjangkau dari produk nugget ini harganya sekitar 7.000 sampai dengan 13.000 per piecesnya. Untuk tampilan menarik, lalu ada bagian weakness, nah itu weaknessnya mudah ditiru dan juga tidak dapat bertahan lama. Nah, mudah ditiru karena di daerah Ponorogo sendiri masih sangat jarang olahan tiwul, dan juga tiwul sendiri tidak bisa di ketahanannya itu melebihi dari 3 hari. Untuk opportunities, nah opportunities ini selera pasar yang luas. Nah, selera pasar yang luas, lalu ada inovasi produk dan juga potensi profit. Nah, potensi profit ini sendiri sangat didukung dari faktor strength, salah satu yang poin pertama yaitu tidak adanya pesaing di sekitar sini. Lalu ada threats, yaitu persaingan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Itu telah dijelaskan sebelumnya di weakness bahwasanya produk Nugety ini mudah ditiru dan juga tidak bisa bertahan dengan lama. Lalu analisis pasar dari produk Nugety. Nah, itu ada 4, yaitu sasaran konsumen, lalu ada segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Di sasaran sasaran konsumen sendiri itu merupakan masyarakat Kabupaten Ponorogo terkhususnya yang utama, lalu tapi tanpa adanya batasan gender, usia, ataupun pendidikan. Nah, untuk segmentasi demografis ini bisa dimakan oleh perempuan dan juga laki-laki. Nah, dengan rentan usia 5 tahun sampai dengan lansia dengan pendapatan minimal itu sekitar 500.000 per bulannya. Untuk segmentasi psikografis, yaitu masyarakat yang menginginkan makanan sehat dan juga mengenyangkan serta mendukung makanan untuk para orang-orang yang sedang melakukan kegiatan diet. Segmentasi perilaku, nah masyarakat yang menyukai makanan tradisional dengan variasi rasa yang berbeda. Karena di produk tiwul atau nugety ini memiliki aneka rasa, maka sangat cocok dikonsumsi dengan masyarakat yang menginginkan makanan tradisional akan tetapi memiliki variasi rasa yang berbeda. Nah, untuk media promosi dari produk nugety ini ada melalui 2 via, yaitu yang pertama via online dan juga yang kedua ada via offline. Nah, via online-nya itu melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan juga IG seperti itu. Nah, hal ini kalau di media sosial ini kan kita bisa bertransaksi langsung dengan para konsumen dan juga melakukan penyebaran konten visual. Untuk media offline sendiri itu ada 2, yaitu melalui pamflet dan juga event sosial. Nah, dengan penyebaran dan juga mengikuti kegiatan event-event di masyarakat, nah sebagai kesempatan untuk memperkenalkan produk nugety ini secara lebih luas dan juga membangun hubungan dengan para konsumen. Untuk marketing mix itu ada 4P, yaitu yang P yang pertama ada produk. Nah, nugety sendiri itu hadir dengan variasi rasa yang berbeda-beda dan juga bahan yang berkualitas tanpa adanya pengawet. Untuk price-nya itu harganya sangat terjangkau dan bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Untuk place sendiri, lokasi yang kita pilih yaitu ada di Jalan Sultan Agung Ponorogo, yang mana tempat ini sangat strategis dan juga banyak para pengunjungnya. Lalu untuk promotionnya itu menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, X, TikTok, maupun Facebook, atau pamflet dan juga event sosial untuk memperkenalkan nugety ini kepada para konsumen. Nah, untuk analisis keuangan sendiri, yang pertama itu ada fixed cost atau biaya tetap. Nah, di biaya tetap ini totalnya kurang lebih sekitar Rp6.110.000 dengan penyusutan per tahunnya itu sekitar Rp3.752.000. Yang kedua yaitu ada variable cost atau biaya tidak tetap, itu sekitar dengan total sekitar Rp11.025.000 dengan nilai penyusutan per harinya itu sekitar Rp367.000.
Nah, di sini ada rincian analisis usaha yang mana itu ada modal awal, harga net atau HPP, biaya produksi, proyeksi omset, keuntungan, BEP dan BEP unit, dan juga ada payback period. Nah, untuk modal awal sendiri itu ada kita membutuhkan sekitar Rp17.135.000 dengan HPP itu sekitar Rp7.800.000. Nah, untuk proyeksi omset itu dalam 1 bulan, kemungkinan kita bisa memproduksi sekitar 2.200 pieces. Nah, itu sekitar Rp17.160.000. Nah, dengan keuntungan ini saya ambil 5.000 karena sebenarnya keuntungannya itu berkisar dari 3.000 sampai dengan 7.000 untuk per piecesnya. Nah, dikalikan 73, ini 73 itu seperti kemampuan kita untuk membuat produknya dalam 1 hari. Nah, itu sekitar 365.000 per harinya. Untuk 1 bulannya itu sekitar keuntungan sekitar Rp10.950.000. Untuk BEP atau break even point itu sekitar Rp16.972.000. Dengan BEP per unitnya itu kita harus menjual setidaknya 2.175 pieces. Untuk payback period atau jangka pengembalian modal itu kita membutuhkan sekitar 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan. Nah, struktur perusahaan sendiri itu ada 4 karyawan. Yang pertama itu ada manajer, itu saya sendiri. Lalu ada karyawan dapur, itu ada 2 orang. Lalu yang satunya itu ada pramuniaga ataupun perangkap dengan kasir. Nah, tugas dari manajer ini ada job desk-nya itu merencanakan, mengatur, mengorganisir, dan juga melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Untuk karyawan dapur sendiri itu memastikan stok bahan baku untuk melakukan kegiatan produksi dan juga melakukan pengecekan ulang stok barang yang ada di etalase dan juga menjaga sterilisasi kebersihan yang ada di dapur. Untuk pramuniaga atau kasir ini job desk-nya melayani para customer, menjaga kebersihan area kasir, dan juga memastikan dan juga mengontrol stok dari produk yang terjadi di etalase. Nah, untuk rencana pengembangan usaha itu ada jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Nah, jangka pendeknya itu kita melakukan survei lokasi potensial, yaitu untuk membuka cabang-cabang baru ke depannya. Lalu kita melakukan kerjasama dengan para petani lokal, yaitu para petani singkong khususnya, dengan melakukan promosi di desa-desa dan juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya makanan sehat, lalu menargetkan dengan adanya 1.000 pelanggan per bulannya, dan kita mengusahakan untuk mendapatkan izin usaha dan juga sertifikasi halal, dan juga melakukan evaluasi bulanan. Nah, untuk jangka menengahnya itu kita melakukan inovasi baru dengan menghadirkan rasa-rasa baru khususnya, dan juga kita menargetkan 1 juta konsumen per bulannya dengan melakukan kerjasama di event-event skala nasional maupun internasional, dan ini bertujuan untuk meningkatkan keuangan dan juga keuntungan dari perusahaan ketik. Nah, untuk jangka panjangnya itu kita diharapkan bisa melakukan ekspansi pasar internasional dengan melakukan ekspor seperti itu, untuk kemitraan dengan perusahaan pertanian lokal maupun organisasi-organisasi kenegaraan. Dan juga selanjutnya itu ada harapan bahwasanya untuk terus berinovasi untuk loyalitas para pelanggan. Nah, kesimpulannya untuk bisnis Negeti ini sendiri memiliki potensi yang sangat besar ya untuk menjadi pelopor dalam pengembangan kuliner produk tiwul yang inovatif di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ponorogo dengan fokus pada pengembangan produk dan juga branding tentang kerjasama dan juga edukasi tentang manfaat tiwul. Nah, Negeti ini diharapkan dapat sukses dan juga memberikan manfaat yang banyak bagi berbagai pihak, konsumen maupun para pelaku ekonomi luar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.